Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Altafa Gani Rahmadi Wikrama dari Ilmu Kelautan C dengan NIM 2604001201417 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsif praktikum sistem informasi geografis yang saya dapatkan dari beberapa modul yang saya sudah pelajari. Oke. Pertama-tama itu kita dapat materi berupa 4 modul. Yang pertama ada penginderaan jauh dan composite band. Kedua ada registrasi, digitasi, dan klip. Modul 3 ada interpolasi, kringing, chlorophyll, dan SST. Modul 4 ada batimetri dan kartografi digital. Nah, yang pertama dapat dilihat dari hasil modul 1 itu yang sebelah kiri ada hasil Cheetah Sentinel dan sebelah kanan itu ada hasil Cheetah satelit menggunakan Google Earth Pro. Nah, di modul 1 ini saya belajar apa saja. Yang pertama itu seperti penginderaan jauh, dimana yang saya tahu itu penginderaan jauh merupakan ilmu atau seni yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi atau objek, daerah atau fenomena dengan menganalisis informasi tersebut tanpa melakukan pengecekan langsung pada suatu lokasi pengamatan. Teknologi penginderaan jauh menjadi salah satu sumber informasi dalam pengumpulan data kelautan secara efektif dan efisien. Penggunaan teknik penginderaan jauh dalam analisis atau kawasan merupakan cara yang mudah dan efisien dalam hal biaya dan tenaga. Nah, sedangkan untuk composite band itu merupakan proses penggabungan band pada citra Landsat atau membentuk suatu tampilan yang diinginkan. Proses composite ini akan dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS, yang dimana software ArcGIS itu terdiri dari beberapa banyak versi, yang salah satunya ada 10.1 dan 10.3. Nah, untuk yang belum tahu ArcGIS itu apa? ArcGIS itu adalah merupakan suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute, yang merupakan komplikasi fungsi-fungsi dari berbagai macam perangkat lunak JIS yang berada seperti JIS desktop, server, dan JIS berbasis web. Perangkat lunak ini mulai dirilis ESRI pada tahun 1999. Produk utama dari ArcGIS adalah ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop merupakan perangkat lunak JIS profesional, komprehensif, dan dikelompokkan ada 3 komponen, yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu kita menggunakan Google Earth Pro, di mana Google Earth itu merupakan program globe virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer yang dibuat oleh Keyhole Inc. atau Institute, di mana program tersebut dapat melakukan pemetaan bumi di superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan GeoBGIS 3 dimensi. Tersedia dalam 3 lisensi berbeda. Google Earth sebuah versi gratis dengan kemampuan terbatas, Google Earth Pro yang memiliki fitur tambahan, dan Google Earth Pro yang digunakan untuk penggunaan komersial. Nah, begitu yang saya dapatkan dari modul 1. Kita lanjut ke modul 2, di mana sini ada dapat beberapa hasil modul 2. Yang pertama ada sebelah kiri ada registrasi peta, yang kedua ada digitasi peta, yang ketiga klip peta. Dan di mana ini melakukan registrasi, digitasi, dan klip peta itu di daerah Tembalang, dan yang registrasi dan digitasi peta itu di FPIK Undip. Saya belajar apa saja di modul 2 itu ada merupakan registrasi, yang dimana sebelah kiri itu merupakan tahap awal dalam membuat peta digital. Sebelum peta hasil yang scan dapat didigitasi terlebih dahulu, kita melakukan registrasi peta, biasanya disebut dengan koreksi geometrik, yang dimana registrasi peta juga merupakan proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum dimiliki koordinat dan masih belum mengandung kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan memiliki koordinat. Karena kita telah melakukan cross geometrik sebelumnya, maka proses selanjutnya adalah registrasi citra. Nah, selanjutnya juga kita melakukan registrasi peta, yang dimana dilakukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi persebaran ruang terbuka hijau yang ada di kota yang akan diolah seperti FPIK Undip ini, dan seberapa banyak atau luas ruang yang terbuka hijau yang dimiliki oleh kota tersebut. Ya, dan di sini juga saya menggunakan data spasial atau keruangan, yang merupakan data yang merepresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasi posisi geografis suatu fenomena. Contohnya antara lain letak suatu wilayah, posisi sumber minyak bumi, dan sebagai contohnya adalah polyline atau garis. Contoh dari polyline itu seperti jaringan jalan raya, aliran kali, aliran sungai, jalan tol, dan sebagainya. Sedangkan poligon digunakan untuk merepresentasikan objek-objek 2 dimensi, misalkan pulau, wilayah administrasi, batas parsial, tanah, dan entitas yang ada. Pada umumnya direpresentasikan sebagai poligon. Suatu poligon yang paling sedikit dibatasi oleh 3 garis di antara 3 titik yang saling bertemu bentuk bidang. Poligon mempunyai sifat spasial luas, keliling tersosialisasi atau terkoneksi dengan yang lain, terkatuk atau intended, dan overlapping. Poligon digunakan untuk mempresentasikan objek-objek 2 dimensi seperti yang ada di gambar kedua ini. Selanjutnya ada klip peta, yang dimana klip itu banyak dikatakan secara sederhana sebagai memotong. Klip pada dasarnya pengerjaan ini adalah memotong atau menggunting suatu tema. Nah, proses ini menghasilkan tema baru dengan tipe sesuai dengan tema objek yang dipotong.
seperti titik garis dan poligon. Dengan demikian, tema baru ini hanya berisi unsur-unsur spasial dari tema objek yang terdapat dalam batas tema cutter, atau operasi spasial contohnya seperti overlay, intersect, buffer, query, dan union dan merge. Nah, begitu dari modul 2, lanjut kita ke modul 3, di mana sini ada sebelah kiri ada peta klorofil A bulan Juli tahun 2021 di Laut Perairan Mentawai, dan sebelah kanan itu ada peta SST Juli tahun 2021 di Laut Perairan Mentawai, di mana bulan ini ditentukan dari NIM kita yang dimana saya NIM belakang 7 itu dapat di bulan Juli. Nah, untuk modul 3 ini saya belajar apa aja, yang dimana itu termasuk interpolasi kringing klorofil dan SSD, yang dimana interpolasi itu merupakan konteks pemetaan adalah suatu proses pendugaan nilai pada area yang tidak disampel atau diukur dengan tujuan untuk menyusun peta atau mendistribusikan nilai ke seluruh area yang dipetakan. Interpolasi adalah metode untuk memperoleh data dengan menggunakan data yang sudah diketahui. Secara umum, interpolasi dapat dianggap sebagai salah satu contoh metode matematika dan digunakan untuk menentukan nilai untuk suatu bilangan atau lokasi yang datanya belum tersedia. Nah, juga ada beberapa metode-metode seperti metode kringing yang merupakan estimasi acak yang mirip dengan IDW atau Inverse Distance Weighting, yang merupakan kombinasi garis dan bobot untuk memperkirakan nilai antara sampel data yang diketahui yang akan diukur dan mendapatkan prediksi pada setiap lokasi hanya algoritma komposisi yang berbeda. Nah, di gambar juga ada kayak klorofil A, yang di dalam ilmu kelautan itu istilah dari klorofil A adalah suatu pigmen aktif yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang berpenafa dalam proses fotosintesis. Dalam hal ini merupakan fotosintesis yang terjadi di perairan. Dalam sistem informasi geografis, klorofil A digunakan sebagai salah satu indikator penentuan banyak atau tidaknya ikan di suatu wilayah dalam suatu siklus rantai makanan yang terjadi di lautan. Selain terdapat pada tumbuhan klorofil A, tersebut juga terdapat pada fitoplankton, dan demikian klorofil A dapat pula didedikasikan sebagai salah satu parameter keberadaan fitoplankton dalam perairan. Sedangkan SST yang sebelah kanan itu merupakan singkatan dari suhu permukaan laut atau SPL dalam Indonesia. SST tersebut umumnya pada umumnya baik dipengaruhi oleh banyak faktor seperti intensitas cahaya, matahari, konsentrasi cemaran, peristiwa akuatik, dan upwelling. Umumnya dengan mengetahui konsentrasi klorofil A dan SSD pada suatu wilayah, seorang pengamat akan dengan mudah menentukan kondisi suatu wilayah sampel dengan acuan berupa data klorofil dan data SSD. Nah, pada modul 3 ini kita menggunakan 3 software, di mana yang pertama itu ada CDAS, ArcGIS, dan Microsoft Excel. CDAS itu untuk mendownload data-datanya, ArcGIS itu untuk mengolah datanya, dan Microsoft Excel itu salah satu untuk membantu memasukkan olah datanya, seperti itu. Lanjut ke modul terakhir atau modul 4, yang dimana itu sistem informasi geografis dan batimetri dan kartografi digital. Nah, di sebelah kiri ada hasil peta batimetri dan di sebelah kanan itu ada hasil kartografi digital. Nah, pemetaan yang saya belajar dari modul 4 itu, pemetaan atau sebagai kartografi adalah ilmu yang mempelajari pembuatan peta. Kartografi berasal dari kata Yunani atau papyrus yang berarti selembar kertas, dan graphein yang berarti menulis. Kartografi merupakan ilmu dan seni pemetaan. Kartografi adalah transfer informasi terpusat dalam basis data yang spasial yang dapat dianggap sebagai model realitas geografis yang beragam. Nah, selain itu juga kartografi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kartografi manual dan digital. Kartografi digital disebut juga dengan pemetaan digital, merupakan proses di mana suatu kumpulan data dikomplikasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari kartografi digital yaitu untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dan daerah tertentu, berinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Saat ini, pemetaan digital dilakukan dengan proses pengolahan objek-objek peta menggunakan perangkat keras komputer dan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan sangat beragam, seperti yang sudah kita gunakan seperti Google Maps, ArcGIS, dan QGIS, dan sebagainya. Kartografi manual, selanjutnya ada kartografi manual yang dimana pemetaan yang dilakukan secara manual tanpa bantuan perangkat lunak seperti yang digital. Kartografi manual mencakup komponen-komponen keruangan tempat dipetakan beberapa unsur fisik aktual di bumi. Dengan sebuah konsep pemetaan menggunakan kartografi manual sudah sedikit digunakan karena adanya digital ini yang lebih mudah dan lebih akurat. Jadi kalau manual itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan butuh ketelitian yang tinggi agar tidak jadi kesalahan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke batimetri yang sebelah kiri itu. Batimetri adalah survei yang mengukur kedalaman laut, samudra atau badan air lainnya, dan peta survei dangkal adalah peta yang menggambarkan badan air dan kedalamannya. Survei dalam dangkal berasalkan dari bahasa Yunani yang berhasil mengukur dan menetapkan di badan bawah laut.
mensurvei kedalaman dalam kedangkalan data proses, menggambarkan, mengukur, mengolah dasar perairan hingga visualisasi. Batimetri adalah ilmu yang mempelajari kondisi di bawah permukaan air. Batimetri adalah digunakan untuk mengetahui kedalaman permukaan air bersama dengan grafik kedalaman, dapat digunakan dalam sebagai aspek bidang kelautan. Nah, di sini juga pada modul 4 kita menggunakan metode interpolasi. Yang digunakan itu adalah topo dan raster. Topo atau raster adalah yang dimana itu merupakan interpolasi yang dirancang khusus untuk menghasilkan digital evolution models atau DMS yang akurat secara hidrologis. Topo ke raster merupakan interpolasi nilai elevasi dari raster sambil menerapkan batasan yang memastikan struktur drainase terhubung dan secara akurat mewakili penggungan dari aliran dari input data dan kontur. Pada awal proses interpolasi, topo to raster menggunakan informasi beberapa kontur untuk membuat model aliran dengan menentukan daerah cekung pada setiap garis kontur, daerah lereng, curam, sistem sungai, dan tepian dapat diidentifikasi. Begitu seperti yang saya dapatkan dari Sistem Informasi Geografis 2020 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.